Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Namadzajuh min su'i akhlaqil yahud. Artinya pengajian tafsir Munir pada malam hari ini akan membahas tentang karakteristik orang Yahudi, yakni akhlak yang akhlak yang jelek dari orang-orang Yahudi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 44 sampai ayat ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Atamuruna an-nasa, apakah kalian semua menyuruh atau memerintah manusia bil birri untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian sendiri melupakan diri kalian, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian itu membaca al-kitab, yakni kitab Taurat. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mempunyai akal? Wasta'inu bis-sabri, memintalah pertolongan kalian bis-sabri, dengan kesabaran, wassalah, dan salat, wa innah, dan sesungguhnya salat, lakabiratun, itu merupakan kewajiban yang amat berat, illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk atau tumakninah. Alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang yakin, annahum, bahwasannya mereka, mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum, dan sesungguhnya mereka, ilaihi, kepada Tuhan mereka, raji'una, semuanya akan kembali. Ya bani Israil, wahai bani Israel, udhkuru, ingatlah nikmati allati an'amtu 'alaikum, nikmat yang aku berikan kepada kalian, wa anni faddaltukum, dan sesungguhnya aku mengutamakan kalian 'alal 'alamin, di atas alam ini. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, yauma, pada hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'an, yang tidak manfaat seseorang untuk orang lain, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak menerima pertolongan, wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak mengambil tebusan pada hari itu, wala hum yunsarun, dan tidak ada bagi mereka seseorang penolong. Artinya ayat ini tetap menjelaskan tentang Bani Israel, yang mana secara tafsir atau secara penjelasan ayat tersebut ini dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Kata Wahbah Zuhaili di sini, bi anna mimma sabaqa fi sababin nuzul annal ayat nuzilat fi ahlil kitab wa 'ala takhsisil ahbar wal ruhban kanu ya'muruna an-nasa bil khair wath thabat 'ala al-islam wa yatrukuna anfusahum, fa hadha mudha'atul 'ajab wal istighrab, fa innal 'amira bisyai'i huwal qudwah, fa 'alaihi al-mubadaratu ila fi'li ma 'amara bihi ghayruhu, wa illa kana kamithli siraj yudhi'u lin-nas wa yukhriqu nafsahu. Wa fi hadha tawbikhun wa ta'nibun syadidun. Fa kaifa yaliqu bikum ya ahlal kitab wa antum ta'muruna an-nasa bil birri wa huwa jima'ul khair wa huwa jima'ul khair
antansau anfusakum fala ta'muruna bima ta'muruna bi wa antum ma'a dzalika tatluna al-kitab wa ta'lamuna ma fihi min wa'id ala man qasara fi awamirillah afala ta'qiluna ma antum sani'una bi anfusikum fatantabihu min raqdatikum wa tatabassaru min amayatikum. Wa hadzal khitab wa in kana lil yahud min ahli al-kitab fa huwa muwajjihun aidan li ghairihim li'anna al-ibarata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya tafsiran ayat tersebut, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 44 sampai ayat 48 ini, sebagaimana asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh Imam Wahidi dan Imam Sa'labi dari Ibnu Abbas, yang menyatakan bahwasannya ayat ke-44 ini diturunkan sebab adanya perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh para ahlul kitab di kota Madinah, yakni pada zaman Rasulullah SAW. Mereka itu pekerjaan yang menyimpang yang disebutkan oleh Imam Wahidi dan Imam Sa'labi di sini. Mereka itu suka menyuruh orang lain untuk berbuat baik, menyuruh orang lain untuk ikut agamanya Nabi Muhammad, untuk berpegang teguh terhadap agama Islam yang di bawah Rasulullah SAW, menyuruh orang lain berbuat baik sementara mereka tidak mengerjakan apa yang diperintahkan kepada orang lain. Artinya apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan pekerjaannya. Mereka mengatakan A, pekerjaannya B. Mereka menyuruh orang lain untuk sholat, mereka sendiri tidak sholat. Mereka menyuruh orang lain untuk bersedekah, sementara dirinya tidak pernah mau bersedekah. Mereka menyuruh orang lain berbuat kebaikan-kebaikan yang lain, sementara ia sendiri meninggalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Oleh karenanya Allah di sini mencela orang-orang tersebut. Padahal orang-orang ahlul kitab ini orang-orang yang alim, karena mereka itu pernah membaca Alkitab, membaca Taurat, dan di dalam kitab Taurat itu dijelaskan bahwasannya pada akhir zaman nanti ada seorang nabi terakhir dari golongan Quraisy yang bernama Ahmad atau Muhammad. Mereka tahu itu semua, dan mereka menyuruh orang lain untuk mengikuti apa yang dikatakan di dalam kitab Taurat itu, sementara ia sendiri tidak pernah mengerjakan apa yang ia baca di dalam kitab Taurat itu. Oleh karenanya kata para ulama, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi atau orang-orang ahli kitab tersebut itu kami filsiraj, seperti lilin. Lilin itu cahayanya menyinari sekelilingnya, sehingga dengan lilin itu orang bisa melihat sekitarnya. Tetapi lilin tersebut, apinya yang memantulkan cahaya itu membakar lilin itu sendiri. Jadi ia mengatakan memberikan cahaya kepada orang lain, sementara dirinya itu terbakar oleh cahaya itu karena ia tidak mau mengambil manfaat dari cahaya itu sendiri. Nah, jadi orang itu hanya membaca kitab, mengetahui isi kitab, mempelajari ilmu, akan tetapi ilmu itu hanya disebarkan saja, dia tidak mau mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu akan menjadi api yang akan membakar dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi perumpamaannya seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi itu ya seperti itu pekerjaannya, sehingga mereka itu memiliki karakteristik yang kata Allah itu menyimpang daripada kebenaran itu sendiri. Akan tetapi kita harus tahu wahadal khitab, walaupun firman ini ditunjukkan kepada orang Yahudi pada zaman itu dan pada zaman sekarang, tetapi petunjuk daripada ayat ini itu mencakup semuanya. Artinya perintah ini juga diperintahkan kepada semua manusia, khususnya umat Islam. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang diperintahkan ini, tetapi juga orang Islam. Kenapa seperti itu? Li'annal ibarah
bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebab penunjuk dari lafaz tersebut, petunjuk dari lafaz tersebut itu cakupannya global. Cakupannya itu umum. Bukan cakupannya hanya terkhusus kepada sebab kenapa ayat itu diturunkan. Memang benar, ayat ini diturunkan sebab ada perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh orang Yahudi. Tetapi dalil petunjuk daripada ayat ini cakupannya itu untuk semua orang, khususnya umat Islam. Karena tidak sedikit juga orang Islam yang kelakuannya itu seperti orang Yahudi ini. Jadi ia hanya pandai menyuruh orang lain, sementara dirinya itu tidak. Nah, seperti itu. Jadi ada seorang polisi yang menyuruh supaya masyarakat itu tidak mengadakan pesta, sementara polisinya mengadakan pesta pada saat pandemi seperti ini. Nah, ini kan menyimpang. Jadi banyak orang Islam, bukan hanya orang Yahudi, yang cuma pandai menyuruh, tetapi dia tidak pernah melakukan atau melaksanakan apa yang diperintahkan kepada orang lain. Ada seseorang yang menyuruh warganya untuk kerja bakti, sementara ia tidak ikut kerja bakti, malah piknik, malah wisata. Nah, ini kan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang Islam. Maka ini juga menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita cuma atakmurunan nasa bil birri, akan tetapi wa tansawna anfusakum. Sementara kita wa antum tatluna kitab. Sementara kita tahu dalilnya dengan mempelajari Al-Quran beserta tafsirnya, dan kita masih melakukannya, maka kita termasuk orang yang sangat berdosa, yakni dosa besar karena tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi kalau kita sudah mengamalkan, sudah istiqomah berbuat baik, maka selanjutnya jadi tingkatan orang itu bertahap. Tahapan pertama kita harus istiqomah melakukan kebaikan. Kalau kita sudah bisa istiqomah melaksanakan kebaikan itu, maka tahapan yang kedua itu atakmurunan nas, ya'murunan nas, yakni menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebagaimana yang kita lakukan. Nah, sebelum kita melewati tahapan yang pertama, maka jangan coba-coba kita melangkah pada tahapan yang kedua, sebab kita itu akan disebut orang-orang yang munafik kalau seperti itu. Jadi tahapan yang pertama ini kita ajukan, kita istiqomah dulu. Setelah itu baru kita berdakwah, kita menyuruh orang lain untuk berbuat baik. Wa tariqul ilaj li hadzal marad an tu'minu haqqan wa tasta'inu ala anfusikumul amara bis-su' ala maradatillahi bis-sabril haqiqi wa huwa innama yakunu bitadzakkuri wa'dillahi bihusnil jazaa liman sabara an syahwatil muharramati wa tasta'inu bis-salati litarwidin nafsi ala iltizamil jadatil istiqamah faman sabara ala ihtimalit taklif wa sarafa nafsahu anil ma'asi wa naja rabbuhu fi salatihi wa aqada silata ma'allahi fiha 5 marratin fil yawm kana jadiran binasbil akhirin mudarikan bi aqlihi alwa'i mukhatirul inhiraf dhaminan li nafsihi an-najah li'anna al-amru bil ma'ruf wadihun wa huwa wajibun 'alal 'alam wa aujaba minhu anna yabda al-wa'di bi fi'li bi nafsihi wa la yatakhallafu bi syai'in amman amara bihi. Qala Syu'aib alaihi salam fima hakahu al-Qur'an wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Nah, di sini Allah berpesan kepada kita wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada kata-kata seperti itu. Jadi senjata kita untuk mengatasi semua masalah itu yang pertama adalah as-sabru dan as-salah. Jadi as-sabru dan salah itu merupakan senjata kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Wahbah Zuhaili di sini bahwasannya perilaku-perilaku yang menyimpang itu karena adanya penyakit di dalam jiwa kita. Jiwa kita itu ada penyakitnya, sehingga penyakit itu menyebabkan seseorang memiliki karakteristik,
memiliki perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni menyuruh orang lain tetapi dirinya tidak pernah mengerjakan apa yang diperintahkan kepada orang lain tersebut. Itu sebenarnya penyakit. Makanya obatnya untuk penyakit tersebut adalah beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan dan mengerjakan perbuatan baik. Dan keimanan itu dapat dibuktikan dengan kualitas kesabaran kita. Jadi sabar itu merupakan bukti daripada keimanan kita. Artinya obat untuk segala penyakit itu adalah sabar. Sabar itu merupakan obat daripada segala penyakit. Makanya kata Ibnu Sina di dalam kitabnya itu bahwasanya as-sabru itu adalah nisfus sifat. Sabar itu merupakan bagian daripada penawar penyakit itu sendiri. Jadi sabar itu adalah obat untuk segala penyakit, khususnya penyakit jiwa. Yang kedua yaitu sholat. Orang tidak sabar itu tidak mungkin mengerjakan sholat, karena sholat itu merupakan kewajiban yang amat berat kata Allah. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam dan ia amat berat untuk dikerjakan. Walaupun kalau dipikirkan ya cuma sholat sebenarnya. Sholat itu kan kalau dipikirkan itu sebenarnya pekerjaan enteng dibandingkan kita mengangkat bata, bekerja satu hari satu malam. Itu lebih berat itu kalau dipikirkan. Tetapi kalau dilaksanakan, sholat itu sangat berat. Ketika muadzin itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, kita enggan untuk melaksanakan sholat, terasa berat dan lain sebagainya. Maka di sini dibutuhkan untuk sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu diperintahkan untuk sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu adalah bertahan dari sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, orang mampu bertahan dari hal tersebut atau keadaan itu, maka ia dikatakan sabar. Tetapi sabar itu jangan diartikan sabar itu hanya diam saja. Artinya bertahan dari keadaan yang tidak menyenangkan, itu berpikir bagaimana kita bisa keluar dari keadaan itu. Nah, seperti itu. Jadi itu sabar. Dan objek sabar itu paling tidak di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama sabar terhadap musibah. Nah, ini pasti ini, karena yang lumrah itu adalah sabar terhadap musibah. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Jadi Allah itu memang menguji manusia itu dengan rasa khawatir, dengan rasa lapar, dengan rasa kekurangan dari harta, nyawa, buah-buahan dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang itu mampu bersabar dari keadaan-keadaan tersebut, maka janji Allah ada alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Maka Allah akan memberikan berkat dalam kehidupannya, akan memberikan rahmat dalam kehidupannya. Wa ulaika humul muhtadun. Ketika orang itu sudah diberkahi oleh Allah hidupnya, diberikan rahmat dalam hidupnya, maka orang tersebut akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lumrahnya seperti itu. Jadi sabar yang pertama itu adalah sabar terhadap musibah. Musibah apapun itu, ketakutan kita, kehilangan harta benda. Karena manusia itu memang diciptakan secara fitrah itu mencintai sesuatu yang sangat mengenakkan, seperti harta. Jadi karena seseorang itu terlalu cinta kepada hartanya, terlalu cinta kepada dunianya, kadang-kadang orang tersebut itu memiliki sifat khawatir terhadap hartanya itu, takut hilang dan lain sebagainya.
Karena kekhawatiran itu sangat tinggi, maka ia enggan untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga itu dari hidupnya, memberikan kepada orang lain. Bersedekah itu sangat enggan, karena memiliki rasa takut itu sendiri. Rasa takut akan kematian itu lumrah, itu memang fitrah. Tetapi masalahnya adalah ketika rasa kekhawatiran itu menguasai jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita itu dikuasai oleh rasa kekhawatiran yang berlebihan. Sebab kalau rasa kekhawatiran yang berlebihan itu menguasai jiwa kita, maka kita akan enggan untuk melakukan sesuatu, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, seperti bersedekah, seperti memberikan bantuan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Oleh karenanya ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang ini. Kita ini sekarang lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya virus corona, dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Kalau orang itu terlalu khawatir, maka ia tidak akan keluar rumah karena terlalu khawatir. Selalu mendekam di dalam rumah. Nanti kalau dia mati tidak ada yang tahu, kan seperti itu. Takutnya seperti itu. Jadi kita hidup biasa saja, hidup normal saja. Takut itu boleh, khawatir itu boleh, tetapi terlalu khawatir itu yang tidak boleh. Sebab terlalu khawatir itu akan tambah menyengsarakan kita. Karena kita terlalu khawatir adanya virus ini, kita tidak mau bekerja. Nanti bukan mati karena virus corona, tetapi kita akan mati kelaparan. Ya, kita hidup normal saja dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Keluar rumah ya pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Dengan hal-hal semacam itu kan merupakan bentuk daripada ikhtiar kita. Nah, sehingga dengan cara itu insya Allah kita akan terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa, selain kita ikhtiar, kita juga berdoa kepada Allah. Karena tidak ada badai itu tidak akan berlalu. Badai itu pasti berlalu. Hujan itu tidak selamanya hujan. Akan ada waktunya musim kemarau dan silih berganti seperti itu. Itulah rotasi kehidupan. Makanya kita anggap ini sebagai ujian untuk menguji kesabaran kita sampai di mana kualitas keimanan kita. Kita diuji oleh virus corona ini dan kita berdoa kepada Allah. Jadi sabar ini merupakan sesuatu yang penting karena merupakan obat dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi kita bersabar itu bertahan dalam keadaan seperti ini, sekaligus mencari cara untuk keluar dari masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sabar terhadap cobaan menghadapi hawa nafsu. Jadi Allah itu berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaina turja'un. Jadi barusan saya jelaskan bahwasannya fitrah manusia itu adalah suka terhadap sesuatu yang mengenakkan, sesuatu yang menyenangkan. Kecintaan kita terhadap sesuatu yang menyenangkan itu adalah dorongan hawa nafsu. Jadi kita diperintahkan oleh Allah bukan hanya sabar terhadap cobaan-cobaan musibah yang menimpa kita, tetapi kita juga diperintahkan oleh Allah supaya bersabar dari dorongan hawa nafsu. Karena manusia ini pada dasarnya itu ya diciptakan oleh Allah melalui aspek-aspek, bermacam-macam aspek. Yang pertama ada aspek akliyah, yang kedua ruhaniyah, yang ketiga adalah nafsiyah. Dan nafsu ini biasanya selalu mendorong manusia untuk berbuat kemungkaran, berbuat kekejian. Jadi nafsu ini kalau tidak difilter, tidak ditahan, maka nafsu ini akan selalu mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Tetapi kalau difilter, ditahan, maka nafsu itu akan menjadi baik.
Jadi nafsu itu akan mendorong manusia untuk berbuat baik. Makanya orang itu mencintai keindahan. Karena mencintai keindahan sehingga ia bersih-bersih dan lain sebagainya. Itu adalah dorongan hawa nafsu. Tetapi kalau hawa nafsu ini diumbar sedemikian rupa, maka ia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Lapar ini adalah dorongan hawa nafsu. Sehingga ketika kita lapar itu biasanya nafsu itu mendorong kita untuk memakan semuanya. Tetapi setelah kita makan ternyata kita tidak mampu untuk menghabiskan hidangan-hidangan di atas meja semuanya. Nah, jadi kalau hawa nafsu itu tidak difilter, tidak ditahan, maka akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Intinya di dalam diri manusia itu ada nafsu hayawaniyah. Oleh karenanya makanya kita kemarin itu sudah merayakan Idul Adha, Idul Kurban. Kenapa Allah itu memerintahkan supaya kita mengorbankan hewan? Nah, itu pengorbanan hewan secara fisik itu adalah simbol. Intinya maksudnya Allah memerintahkan itu kenapa memilih hewan agar supaya kita mampu membunuh nafsu hayawaniyah kita yang ada di dalam diri kita, menahan nafsu kita. Karena menahan nafsu ini perlu kesabaran yang sangat ekstra. Oleh karenanya Rasulullah itu setelah perang Uhud mengatakan kepada sahabatnya bahwasannya kita ini rajiun min jihadil asghar ila jihadil akbar. Bahwasannya kita ini kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Apa perang yang besar itu? Jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kenapa dianggap oleh Rasulullah sebagai perang yang paling besar? Sebab memerangi hawa nafsu ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi pekerjaan yang amat berat, memerlukan apa? Memerlukan kesabaran yang ekstra. Makanya Allah di sini memerintahkan di dalam Al-Qur'an supaya bersabar untuk menghadapi dorongan hawa nafsu. Biasanya seseorang yang selalu mengumbar hawa nafsu ini dimaki sedikit, disenggol sedikit oleh orang lain, dia akan marah. Nah, makanya kalau orang-orang sabar itu karakteristiknya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqiha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqiha illa dzu hadzin 'adzim. Jadi karakteristik orang yang sabar itu ketika ia disalahi oleh orang lain berbuat jahat kepada kita, maka kita akan membalas dengan kebaikan. Kalau orang berbuat zalim kepada kita, maka kita akan berdoa semoga orang tersebut mendapatkan hidayah. Itu adalah karakteristik orang yang sudah memiliki kesabaran yang ekstra. Nah, karena orang-orang seperti itu yakin bahwasanya Allah itu tidak tuli, Allah itu tidak pernah tidur. Biarkan Allah saja yang menjadi hakim atas apa yang dizalimi orang lain kepada kita. Nanti pada akhirnya Allah itu akan menghakimi dia dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Makanya nabi-nabi yang disebut ulul azmi itu karena tingkat kesabarannya itu sudah tinggi. Jadi kualitas kesabarannya itu sudah tinggi. Tidak mungkin Nabi Ibrahim itu akan menyembelih putranya Nabi Ismail apabila ia tidak memiliki rasa kesabaran. Karena kesabaran itulah Allah menjuluki Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Oleh karenanya kalau kita ingin seperti Nabi Ibrahim disebut waliullah, disebut kekasih Allah, maka kuncinya adalah kesabaran itu untuk mengekang hawa nafsu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, objek sabar itu adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu ada dua macam, yakni wajib dan haram. Jadi kalau wajib itu dilaksanakan,
kalau haram itu ditinggalkan. Artinya objek sabar yang ketiga itu atau yang terakhir adalah sabar terhadap atau di dalam melaksanakan perintah Allah dan di dalam menjauhi larangan Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wastabir, dan bersabarlah dalam hal tersebut. Karena menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu amat sulit sekali. Terutama ya menjalankan perintah sholat dan lain sebagainya. Berpuasa saja 1 bulan itu biasanya kita kapan ini hari rayanya. Nah itu berarti kita sudah tidak sabar. Sholat terburu-buru, sholat assalamualaikum tanpa tumakninah, tanpa wirid, itu berarti tidak sabar dalam menjalankan perintah Allah. Tetapi kesemuanya itu harus dijalankan ikhlas karena Allah. Jangan sabar karena kita memang tidak bisa melakukan pembalasan, jangan. Tetapi kita memang benar-benar ingin mengharapkan ridha Allah. Jadi kita bersabar terhadap musibah, sabar terhadap dorongan hawa nafsu, dan sabar untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena dalam kehidupan kita tidak selamanya kita itu hidup enak. Karena dunia ini ya memang diciptakan oleh Allah merupakan ujian. Kata Allah itu tabarakalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menciptakan kematian, menciptakan kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan untuk menguji manusia siapakah di antara mereka yang baik, artinya yang sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesenangan dan kesengsaraan itu sama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar terhadap kesenangan berarti bersyukur terhadap nikmat Allah. Sabar terhadap ujian adalah berarti mampu bertahan dalam keadaan tersebut dan selalu mencari solusi untuk keluar dari hal tersebut dan berdoa seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan untuk tetap bersabar oleh Allah dalam menghadapi ujian yang berupa COVID-19 ini dan tetap istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Waltizamus salat amrun syaddun ila alaman khasha'at nufusuhum lillah wa khafu min syadidi iqabi wa amarat qulubuhum bil iman wa sadaqu bi liqa'illahi wa hisabihi fabadaru ila shalah li irahati anfusihim wa tatminu qulubihim wa irahatu bi ilhamin wa izalatu qalqihim wa huwa ma'abbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah wal asahu anna al-murad bi salati allati amara biha al-yahud wa ghayruhum hiya as-salatu al-islamiyyah bina'an ala annahum mukhatibuna bi furu'i syari'ah wa mukallafuna biha wa li'anna salatan allati amaru biha hiya al-mustamilatu 'ala ar-ruku' kama fil ayati sabiqah wa salatuhum la ruku'un fiha kama bayna wa abbara bidh-dhanni fi qawlihi alladhina yadunnuna li isharati ila anna man dhanna al-liqa' la yushaqqa 'alayhi salat fa kaifa biman yatayaqqanu fa hadha sababun akhar ba'da nisyani anfusihim wa tilawatil kitab litaqri'i wa tawbih. Artinya salat itu merupakan kewajiban yang amat berat yang diperintahkan oleh Allah kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya orang yang khusyuk tersebut adalah orang yang istiqomah. Hatinya istiqomah untuk menjalankan perintah Allah. Jadi perintah Allah yang paling berat ini sebenarnya sholat 5 waktu itu. Karena kadang-kadang kita itu tidak memiliki waktu untuk melaksanakan sholat.
Ada waktu kadang-kadang menunda-nunda waktu. Padahal Allah memerintahkan fabadaru ila shalah. Bersegeralah untuk melaksanakan sholat, karena sholat itu mampu menenangkan hati kita. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan utsluma uhiya ilaihi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasannya sholat itu mampu mencegah diri kita untuk berbuat yang tidak baik. Sebab sholat itu mengajarkan kita segala hal. Kalau kita sholat sendirian, sholat tepat waktu, berarti kita disiplin dalam waktu itu. Jadi kalau kita istiqomah dalam menjalankan sholat itu tepat waktu, maka pekerjaan-pekerjaan yang lain juga akan baik. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang urusannya duniawi juga akan disiplin. Jadi kalau anak itu dididik oleh kita melalui sholat tepat waktu, maka ia akan terbiasa melakukan hal-hal tepat waktu, sekolah tepat waktu, bangun tepat waktu, dan lain sebagainya. Jadi sholat itu mendidik kita dari segala macam hal atau aspek kehidupan kita. Kalau sholat itu dilaksanakan secara berjemaah, maka mengajarkan kita bagaimana kehidupan sosial. Kalau sholat itu kan mengajarkan kita, kalau kita berjemaah ya, jadi kita sholat berjemaah, kalau imamnya ruku maka ikut ruku, kalau imamnya sujud maka ikut sujud. Hal tersebut sebenarnya mendidik kita bahwasannya tidak ada perbedaan. Manusia itu tidak ada bedanya. Yang membedakan itu adalah kualitas kebaikan. Jadi kalau rendah ya sama rendah, kalau tinggi sama tingginya. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita melalui sholat berjemaah bahwasannya tidak ada orang yang berbeda di dalam kehidupan itu. Yang membedakan adalah aspek kebaikannya, kualitas ketakwaannya saja. Jadi semuanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kalau sujud, kalau ruku. Tidak ada bedanya kalau dia jenderal sholat tidak usah sujud, tidak begitu Islam. Tetapi walaupun siapapun pangkat keduniaannya, baik ia presiden, baik ia bupati, baik ia camat, kepala desa, kepala RT dan lain sebagainya, kalau sujud maka semuanya harus sujud. Kalau ruku semuanya harus ruku. Tidak ada bedanya kalau presiden sholatnya tanpa ruku umpamanya, tanpa sujud, tidak ada seperti itu. Jadi Islam mengajarkan aspek sosial yang amat tinggi kepada kita, bahwasannya kita itu harus serentak, harus bersatu. Sebagaimana gerakan sholat itu, kita sama-sama ruku, kita sama-sama sujud, maka kita harus bersatu, tidak boleh berpecah belah, tidak boleh bertengkar sama kita dan lain sebagainya. Yang dimaksud sholat di dalam ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah itu ya sholatnya orang Islam itu. Jadi sholat 5 waktu. Jadi sholat itu amat penting dalam kehidupan kita. Makanya senjata kita itu adalah sholat ya. Jadi sholat itu merupakan senjata kita. Makanya ketika kita mendapatkan masalah, ya kita lekas-lekas ambil wudhu dan sholat. Coba kalau kita banyak masalah kemudian kita sholat, maka setelah sholat itu insya Allah kalau sholatnya itu benar, maka hati kita akan agak tenang ya, agak tenang. Makanya dengan sholat, makanya Allah itu memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, memerintahkan supaya kita kalau kita punya masalah ya memintalah pertolongan dengan cara sabar. Artinya kita sabar dalam menghadapi masalah itu. Dan sholat itu kalau secara etimologi kan ad-du'a. Jadi sholat yang gerakan fisik juga sholat berdoa kepada Allah supaya Allah menunjukkan jalan keluar bagi kita semua, bagi orang-orang yang mendapatkan masalah. Makanya sholat ini merupakan penyejuk bagi hatinya Rasulullah, kata Rasulullah, juga bagi kita. Jadi kalau kita mempunyai masalah, baik itu masalah di dalam rumah tangga, baik itu masalah ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya, maka utarakanlah itu kepada Allah melalui sholat, melalui sujud. Karena sholat ini merupakan media komunikasi yang utama bagi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat itu. Jadi sholatlah
dan banyaklah berdoa dan juga sabar terhadap apa yang menimpa kita. Jadi sholat dan sabar itu yang merupakan senjata bagi kita umat Islam. Jadi ini perlu diingat. Jadi kita tidak usah mengamalkan apa-apa, ya cukup sholat itu. Ya ini sholat dalam hal ya sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan juga berdoa, berzikir. Karena sholat itu kan tujuannya juga berzikir. Jadi kalau kita mengingat Allah, maka hati kita itu insya Allah akan menjadi tenang. Apalagi dalam keadaan yang seperti ini, kita lagi dalam keadaan sulit ya, semacam seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah fiqhul hayat awil ahkam. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan ayat tersebut di dalam kehidupan kita. Yastahaqqu kullu muksirin fi wajibihil iqab wal laum faqad kana tawbih fil ayati bisababi tarki fi'lil birri la bisababil amri bil birri wa kana dzamul yahud li annahum kanu ya'muruna bi a'malil birri wat ta'ah wa la ya'maluna biha wa yazdadu taqrib lil 'alimil ladzi la ya'malu biha ilmun falaysa man ya'lamu kaman la ya'lam wa la yataqabbalul aqlu salim hadhil hal min ahadi. Artinya ayat tersebut itu menunjukkan pencelaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Tetapi jangan dikira bahwasannya itu hanya orang Yahudi saja. Tetapi ayat itu juga menjadi petunjuk bagi kita. Kita yang melakukan perilaku menyimpang sebagaimana orang Yahudi, maka kita termasuk ayat-ayat tersebut. Termasuk di dalam ayat tersebut yakni orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mencela orang Yahudi dan orang-orang yang berperilaku seperti itu? Karena kewajiban kita sebagai manusia adalah menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Yakni mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Artinya orang yang dicela itu oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab meninggalkan perbuatan baik, bukan meninggalkan memerintah orang lain untuk berbuat baik. Karena kewajiban kita sebagai manusia ya berbuat baik. Gitu. Istiqomah berbuat baik. Kalau kita sudah mampu istiqomah berbuat baik, maka selanjutnya kita memerintah orang lain untuk berbuat baik. Makanya celaan itu, jadi orang alim itu tidak enak. Karena orang alim, kalau orang alim saja tetapi ia tidak mengerjakan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih. Jadi siksaan yang diberikan Allah kepada orang alim itu jauh lebih pedih dibandingkan siksaan yang diberikan Allah kepada orang yang bodoh. Karena kalau orang bodoh melakukan hal itu kan karena memang tidak tahu, kan? Tetapi kalau orang alim sudah tahu ilmunya, sudah tahu itu haram, tetapi tetap dikerjakan, nah itu dosanya akan semakin berlipat. Dosa yang pertama itu karena ia meninggalkan ilmunya, tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua yakni dosa melakukan perbuatan haram. Kalau orang bodoh berbuat haram umpamanya karena ia memang tidak tahu bahwasannya itu hukumnya haram. Oleh karenanya siksaan yang akan diberikan kepada Allah itu jauh lebih pedih terhadap orang alim dibandingkan orang bodoh. Tetapi sebaliknya, derajat yang diberikan Allah itu akan lebih tinggi dibandingkan kepada orang bodoh. Bahkan waliullah itu, seorang ulama itu mengatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Jadi tidurnya orang alim itu ya lebih utama, lebih baik dibandingkan ibadahnya orang bodoh. Ini derajat. Kenapa? Kalau orang alim itu tidur pasti membaca doa. Kalau orang alim itu mengamalkan ilmunya ya, membaca doa, mengambil wudhu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu kalau tata cara di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu yang mengambil wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian membaca doa lalu tidur.
Tapi kalau orang bodoh yang melakukan sholat karena tidak tahu hukum-hukumnya sholat, dia tidak ambil wudhu dulu sebelum sholat, setelah kentut dia sholat, nah itu kan berdosa karena dalam keadaan hadas dia melakukan sholat karena bodoh. Artinya dalam konteks itu derajatnya lebih tinggi orang alim. Tetapi ya setimpal juga, walaupun Allah akan memberikan derajat yang lebih tinggi kepada orang alim, ya juga akan memberikan siksaan yang amat pedih kepada orang alim karena tidak mengamalkan ilmunya. Artinya intinya pengajian kesimpulannya dari ayat tersebut itu kita harus istiqomah berbuat baik. Yang pertama itu. Jadi kesimpulannya pengajian kali ini yang pertama, kita istiqomah berbuat baik. Setelah kita bisa istiqomah, maka kita menyuruh orang lain untuk berbuat baik. Jangan dibalik-balik menyuruh orang lain berbuat baik sementara kita tidak berbuat baik, sehingga kita itu dikatakan oleh Allah orang-orang yang tidak punya akal. Yang kedua, kalau kita memiliki masalah, bersabar terhadap masalah itu dan melakukan sholat. Nah, itu kunci daripada menghadapi masalah, ya, daripada menghadapi masalah. Yang ketiga, itu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, agar supaya kita tidak seperti orang-orang Yahudi yang diberikan nikmat begitu banyak oleh Allah, tetapi mereka lupa untuk mensyukuri nikmat itu, sehingga mereka itu dicelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 hal itu. Semoga pengajian ini dirahmati oleh Allah, sehingga kita mendapatkan manfaat dari pengajian ini. Semoga pengajian ini diberkahi oleh Allah, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pengajian kali ini saya usaikan dulu, saya sudahi dulu. Semoga minggu-minggu selanjutnya kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan hidayah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita bisa mengaji lagi dan bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyati shalihah wa ala ma nawaina bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.